Allahu Akbar, Judul Allahu yang Akbar. telah kita bahas beberapa kali dan pada malam ini adalah lanjutan berkenaan dengan perbedaan-perbedaan pendapat yang dalam istilah agama disebut ikhtilaf, walaupun dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala Islam wa talana bil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kunci untuk bisa menuju surga sebagaimana kita ketahui dengan kedudukan salat. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita lanjutkan sesuai dengan rencana kita bahwa pengajian kita khusus untuk kami sesuai dengan yang telah ditugaskan, yaitu berhubungan dengan mahsanah syariat Islam, yaitu keistimewaan Islam, keindahan Islam, dan yang lebih penting bahwa Islam dengan syariatnya adalah sangat bermanfaat baik dalam hubungan duniawi dan hubungan akhirat. Karena syariat inilah sebagai satu-satu jalan menuju kepada kebaikan, keselamatan, bahkan kemenangan di hari-hari yang tidak ada mampu membantu kecuali amal kita sendiri. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, setiap saat kita mengikuti pengajian harus ada niat yaitu untuk meluruskan pandangan kita dalam bidang agama di satu sisi, yang kedua untuk meningkatkan nilai amal kita, karena amal yang baik tentu nilainya akan lebih baik. Sebaliknya amal yang tidak baik apalagi tidak benar, maka jelas amal kita itu dianggap sia-sia. Judul yang telah kita bahas beberapa kali dan pada malam ini adalah lanjutan berkenaan dengan perbedaan-perbedaan pendapat yang dalam istilah agama disebut ikhtilaf, walaupun dalam masyarakat antara ulama juga sering menyebut dengan khilafiyah. Sebenarnya khilafiyah itu sudah diterangkan kemarin, bukan berbeda pendapat, bertentangan. Khilaf yaitu bertentangan, dan dua yang berlawanan. Jadi membahas syariat Islam bukan membahas hal-hal yang berlawanan, tetapi adalah membahas kenapa para ulama berbeda
Intinya jamaah yang berbahagia, tujuan kita bahas judul ini supaya kita memahami, apalagi kepada yang penceramah itu sendiri, memahami kedudukan syariat Islam. Nah, karena syariat Islam ini selalu ada masalah, sehingga banyak kitab-kitab yang disebut dengan masalah fikih, problema yang terjadi sekitar syariat Islam. Jadi dengan demikian pada malam hari ini sudah sampai kita kepada perbedaan pendapat para ulama, perbedaan pendapat para mujtahid. Ini kita pelajari bukan kita sebagai orang yang mampu berijtihad, tetapi untuk memahami latar belakang perbedaan pendapat. Jamaah yang berbahagia sudah kita terangkan pada awalnya ini, kembali kepada sejarahnya, bahwa pada masa Rasulullah tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam ibadah, karena yang menentukan ukuran benar dan tidak benar ibadah menurut petunjuk Rasulullah. Seperti salat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti yang saya lakukan. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, perbedaan pendapat juga masih kurang pada masa sahabat. Masih kurang pada masa sahabat, meskipun pada masa sahabat sudah mulai ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini ada kaitannya dengan orang yang menguasai sunnah. Tidak semua sahabat bersama Rasulullah pada setiap saat. Ada hadis yang disampaikan pada hari ini didengar oleh sebahagian sahabat, sementara yang lainnya tidak mendengar. Maka berbedalah. Hanya saja perbedaan pada masa sahabat seperti yang telah diterangkan, yaitu penyelesaiannya jelas, penyelesaiannya cepat. Kenapa cepat? Karena mereka tidak membiarkan perbedaan-perbedaan yang tidak beralasan. Semua digali adalah kenapa perbedaan pendapat. Jadi menggali ini tujuannya supaya apa yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Allah, atau dengan istilah Profesor Dr. Muhyiddin Wali yang dalam disertasinya ijtihad, di sana mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah, karena kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dalam sesuatu ibadah. Jadi dengan demikian terjadi perbedaan pendapat pada masa sahabat selalu diselesaikan musyawarah. Jadi kenapa Anda berpendapat seperti ini, benar dan sebagainya. Bahkan pernah terjadi dalam sebuah musafir. Dalam musafir itu ada orang karena tidak ada air langsung salat tanpa wudu. Sementara yang lainnya karena tidak ada wudu dianggap tidak sah, maka diulang salatnya yang tidak sah. Itu kapan terjadi kita tidak perlu mengkaji hal ini, hanya saja apa jawaban Rasulullah ketika diadukan. Maka bagi orang yang salat tanpa wudu terus dalam suasana darurat itu sudah cukup, kamu tidak bersalah. Sementara yang lainnya diulang lagi, maka kamu juga mendapat dua pahala. Seolah-olah yang benar adalah tanpa wudu, yang lebih benar adalah tanpa wudu harus diulangi salatnya. Hanya saja tidak disebutkan apakah kata dan sebagainya. Ini contoh. Kemudian pada masa sahabat, pada masa tabi'in ini berkembanglah perbedaan. Kenapa perbedaan berkembang?
sesuai dengan ayat yang telah kami nyatakan bahwa Al-Quran telah menerangkan dalam bidang hukum ini ada dua. Pertama, mahkamah, muhkamatun, yaitu suatu yang pasti. Jadi Bapak dan jamaah yang baik mendengar di rumah bisa disimak sehingga kita akan pada akhirnya akan kita pahami, inilah rahasia, inilah hikmah, inilah tujuan daripada syariat Islam. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak berguna. Semua yang ditentukan dalam kebijakan Rasulullah semuanya ada memiliki dasar. Jadi dengan demikian pada masa periode tapi itu sudah mulai. Tapi yang lebih kencang perbedaan pendapat adalah pada masa tabi'in, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz, dan beliau seperti banyak mensponsori hal-hal yang berbeda pendapat karena perbedaan itu dihindari oleh tuntutan sama. Yang pernah saya katakan kemarin, beliau suatu gagasan bahwa gagasan zakat seperti yang telah diterangkan dalam Al-Quran, tuh al-nanji beberapa perkara ini diambil pada orang kaya, diserahkan pada orang miskin. Fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, hatta kita ini ada hak kepada orang-orang yang tidak mampu atau kepada orang yang lemah dan sebagainya. Maka Umar bin Abdul Aziz membuat sebuah sistem yang tidak menyimpang dari syariat. Apa? Semua yang menghasilkan harta, dalam hal ini adalah emas, dalam di Arab, kalau di Indonesia atau di luar negeri dengan uang, apakah kertas, dirham dan sebagainya, maka wajib zakat. Jadi dengan demikian tidak hanya pada harta-harta yang disebut 4 macam pada masa Allah, tetapi berkembang lebih jauh dalam segala bentuk harta. Maka disebutlah pada masa itu yang sekarang seperti dikenal dengan zakat profesi, zakat yang diperoleh oleh orang-orang ahli berpikir, ahli dan sebagainya yang menghasilkan uang banyak. Maka tidak dianggap uang yang banyak itu bebas dari zakat, sebagian terdapat selama demikian. Jadi dengan demikian pada waktu itu berkembanglah harta agama yang luar biasa. Kenapa berkembang? Karena pos-pos yang melahirkan sangat banyak sekali. Maka bisa dipahami kenapa di Indonesia atau di Aceh ini kurang masalah harta zakat, hanya pada padi, pada lembu dan padi dan lembu, apalagi lembu ini tidak banyak orang yang memperoleh sampai 30-40 ekor. Jadi dengan demikian zakat tidak pernah ada karena tidak wajib, apalagi dengan adanya masahul dan sebagainya. Ini terobosan-terobosan ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Maka inilah yang disebut keindahan hukum Islam. Apa keindahannya? Bahwa Islam mampu menjawab hubungan. Maka inilah makna udkhulu fi silmi kafah, masuklah dalam agama Islam secara sempurna. Kenapa? Karena Islam ini sudah sempurna. Maka banyak sekarang orang-orang ahli di luar Islam sudah masuk Islam dengan kesadaran, dengan dikaji pada hakikatnya. Ketika kita mengkaji mendalam bahwa yang benar adalah Islam, sekarang sudah berbuyun-buyun masuk Islam di Eropa, di mana saja. Apalagi dengan kajian kebakaran di Amerika. Ini kebakaran di Amerika yang mengawasi, yang mengawasi kebakaran, yang memantau kebakaran, yang menjaga, menyiram
kebakaran, akhirnya masuk Islam. Kenapa ada orang Islam satu dalam petugas kebakaran itu yang dia itu sudah dalam api, maka orang sudah sangat sedih lah, kawannya sudah dibakar oleh api. Ternyata sebentar setelah itu sudah keluar dari api dalam keadaan selamat, maka menangislah kawan-kawannya. Bagaimana kamu bisa selamat dalam suasana api yang sebesar itu? Allah yang memelihara saya. Jadi inilah sebenarnya hakikat daripada agama kita ini, semuanya ada hikmah. Maka dalam hal ini, pada kesempatan hari ini, kita akan mulai pada masa Imam Mazhab. Karena kalau kita membahas masalah perbedaan pendapat ulama, maka tidak lepas dari anggapan kita bahwa perbedaan pendapat itu antar mazhab. Jadi kita kenal dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dan ini perlu kita pahami bahwa empat mazhab ini bukan hanya empat mazhab. Mazhabnya bisa saja banyak, tetapi yang populer empat mazhab. Kenapa yang populer empat mazhab? Karena mazhab ini banyak dulunya. Mazhab yang apa ini banyak ditulis, ada buku dan sebagainya. Apalagi menurut mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i itu mengusul cara melahirkan hukum yang disebut usul fiqh, kaidah-kaidah fikih yang dibutuhkan dalam menggali hukum, karena sumber hukum dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana menerjemah Quran dan hadis itu ada prosedurnya, ada caranya. Dan kenapa? Karena hadis itu juga datangnya bermacam-macam. Maka terkenallah bahwa Imam Syafi'i adalah nasirus sunnah, yang mengembangkan, pendukung utama sunnah Rasulullah SAW, ya, sehingga tidak pernah ketinggalan. Maka syariat Islam kapanpun tidak pernah ketinggalan. Sudah ada rumus-rumus, pola-pola, kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Dan dikenal Imam Syafi'i pengarang usul fiqh karena beliau membuat buku kaidah usul fiqh. Dan kalau di daya itu ada beberapa kitab, melalui warkat, melalui Fatihul Isyarat dan macam-macam, Jamul Jawami dan lain-lain. Tetapi ini sudah berkembang dengan kitab Syafi'i yang lebih luas seperti Risalah dan sebagainya. Dan semua mazhab ada pola sendiri. Pola sendiri. Satu di antaranya yang perlu kita angkat, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu tidak semua hadis dipakai, karena bisa saja hadis maudhu, hadis dhaif dan sebagainya. Maka hadis-hadis yang tidak memiliki kesahihannya itu tidak dipakai. Apalagi bertentangan dengan nas yang lain dan sebagainya. Maka pada masa bahkan sekarang ada gagasan yang sekarang sudah ditentang juga oleh para ulama, bahwa di Arab Saudi tidak diterapkan lagi untuk berkorban kepada hadis, semua hadis, tapi yang diambil adalah hadis sahih. Maka hadis sahihlah yang masih dipegang. Walaupun ini tidak semua pendapat, apalagi kalau kita orang Aceh ini, hadis sahih sendiri kalau tidak bertentangan itu bisa diamalkan. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentu tidak perlu kita terangkan lebih jauh tentang perkembangan mazhab. Hanya saja empat mazhab itu yang lahir dari beberapa negeri Arab, jadi memiliki pola-pola tersendiri, dan pola ini diterima oleh yang lain. Maka sehingga semua mazhab itu saling mendukung. Arti mendukung, tidak pernah
tidak pernah bertentangan, bukan tidak pernah bertentangan walaupun berbeda, maka istilahnya saling mengenal dengan dekat dan saling menghargai. Apalagi antara imam-imam itu ada hubungan guru dengan murid, seperti Imam Malik dengan Syafi'i, Malik muridnya Syafi'i, Syafi'i muridnya Hambali, itu semuanya adalah saling belajar. Dan terlepas ada perbedaan di antara keduanya, ada keempat-empatnya tidak menyalahkan yang lain. Hanya saja mereka ada sebuah patokan, patokan bahwa pendapat-pendapat yang berbeda-beda itu tidak boleh bertentangan dengan nas. Maka semua mazhab menyatakan mazhab saya adalah yang sahih hadisnya berdasarkan nas yang sahih. Yang lain lagi kalau ada yang bertentangan dengan hadis yang sahih, tinggalkan pendapat saya. Semuanya seperti itu. Maka menyelesaikan masalah mudah sekali. Kenapa mudah? Ada pedoman. Tapi pada akhir zaman ini sudah tidak seperti itu lagi. Tidak melihat, mengkaji nas-nas, tetapi mengkaji kepentingan. Maka ada istilah orang pakiban dan hukum kiban pesanannya. Siapa yang memesan itulah arahnya. Pernah saya hadir dalam seminar KB di Pulau Jawa dulu, saya turun entah dari mana, maka anehnya itulah yang diterima pendapat-pendapat yang mendukung program pemerintah, dan hal ini sebenarnya tidak bertentangan kalau yang dirumuskan itu sejalan dengan prinsip syariat ini. Jamaah yang berbahagia, dan selanjutnya kalau kita melihat perkembangan sejarah dari imam-imam mujtahid, jadi ada pengikutnya yang paling banyak adalah Hanafi. Hanafi itu sampai lebih 50%. Hampir seluruh pendapat yang ada 50% Hanafi. Yang kedua Syafi'i 24%. Sedangkan Hambali karena mazhab terakhir orang sudah ada mazhab yang lain, belajar lain, yaitu hanya 4%. Malik sekitar 14% dan sebagainya. Jadi dunia ini sudah berkembang, maka disebutlah masa-masa keemasan Islam. Maka kalau kita ada sesuatu membutuhkan hukum, lihatlah kitab-kitab mereka yang justru sudah diakui oleh dunia. Kalau kita datang ke perpustakaan Islam, maka kita heran betapa hebatnya hukum Islam. Saya sangat menyadari bahwa tidak ada sebuah teori hukum, sebuah sistem hukum yang terdapat dalam Islam melebihi yang dapat dibantah oleh yang lainnya. Kenapa? Karena isinya 40.000 masalahnya sudah dikaji. Bahkan kalau ada istilahnya di pesantren dulu, ada yang belum terjadi sudah dibahas. Ini ulama membahas sesuatu, kenapa dibahas yang belum terjadi, masalahnya belum ada, untuk mengantisipasi kalau ada ini caranya. Walaupun ini tidak menjadi pedoman bagi para ahli hukum. Karenanya dalam kesempatan yang kebetulan kami juga kemarin tidak bisa mengisi karena ada orang sakit, jadi juga ini belum selesai, maka untuk tidak mengurangi pengajian kita akan lebih menguraikan nanti permasalahan masing-masing. Yang
Misalnya di Aceh apa yang jadi masalah? Kita kaji secara komprehensif kalau bahasa sekarang, atau kita kaji lebih lengkap yang sehingga tidak bisa kita tertipu, dirayu dan sebagainya. Jadi dengan demikian akan ketemulah keindahan syariat Islam ini. Kenapa ketemu? Allah tidak pernah membiarkan kegiatan-kegiatan hambanya. Bahkan Allah sudah menerangkan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak pernah diberatkan. Kita ini supaya susah dalam beribadah. Tidak ada. Kalau yang sudah susah beribadah sehingga berat sekali, maka akan menjadi musuh agama, kata Nabi. Inna hadza dini yusrun wa la yushaddu hadza illa ghalaba. Agama ini lempang, mudah, tegas. Maka siapa saja yang memberat-beratkan, itulah yang ilmu batil. Jadi akan dikalahkan. Inna ghalabahudi dikalahkan oleh yang benar tadi. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam pengajian singkat pada malam hari ini kita ingin supaya masyarakat Aceh khususnya, karena kalau kita mengikuti YouTube, entah kenapa orang suka sekali menerangkan yang bertentangan, dan setelah menerangkan bertentangan mengejek yang tidak sependapat, dan bahkan yang terakhir adalah saling tuduh. Yang tuduh itu adalah membahayakan. Maka sekarang sudah berkembang sehingga saya sendiri orangnya sudah tahu kalau arah pola pikirnya adalah kepentingan, saya tidak membuka lagi. Itu apa itu? Arahnya kita sudah tahu, tidak meluruskan agama, tapi meluruskan kepentingan. Jadi ada blok-blok, apalagi di dalam ayat Al-Quran sudah dikatakan kullu hizbin bima ladayhim farihun. Masing-masing kelompok, blok-blok itu adalah senang dengan pendapatnya. Termasuk yang terjadi sekarang di Indonesia, perbedaan-perbedaan pendapat adalah karena salah satu di antaranya kepentingan kelompok. Maka inilah perlu kita belajar. Jadi nanti bagaimana? Ada yang kelompok harus kita pertahankan. Jadi bukan karena semata-mata kelompok, tapi kalau kelompok kebenaran, maka itu bukan saja kita ikut dan harus kita kembangkan. Dengan demikian berkuranglah perselisihan dalam bidang agama. Dan saya yakin di Aceh ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Bukan saja masyarakatnya, ulamanya sendiri masih berselisih. Dan berselisih ini sangat membahayakan masalah pokok, masalah-masalah akidah dan sebagainya. Jadi ini kalau tidak diseluturi, apalagi pemerintah tidak meluruskan, membiarkan berkelompok, maka akhirnya menjadi permusuhan sesama. Ini sudah ada tanda-tanda, dan akhirnya satu kelompok membekor kelompok yang lain. Bahkan saya sendiri heran juga ketika salat pada sebuah masjid. Oh, jadi ustaznya dia ikut. Yang gasa-gasa hana lu pegah. Obaknya lu pegah lah gasa, seolah-olah lu marah. Hana, jadinya pemahaman. Ini ganyannya ke pengikut Islam, pengikut Wahabi. Sedangkan katanya mana itu pula yang Wahabi yang tak ikut. Bahkan waktu yang nak karu-karu di masjid bertanya karena apa kan? Karena paham Wahabi. Maka yang dah baca ubah. Hana so jauh loh. Kali tuduh ada sehingga yang berkembang masyarakat, apalagi yang pendapat yang menyatakan ustaznya tak murtad apa lo.
Jadi kita nyota belajar di pesantren lama, tajak bukulah dan sebagainya, tapi akhir pun dia kemerta. Nyu tanda jih karena adanya hana ilmu. Maka urut tanya makan doanya hana bumi. Mak bumi orang yang berpendapat tanpa ilmu itu wajar saja. Wajar saja berpendapat seperti itu. Bahkan kadang-kadang ketika kita bertemu dan saya langsung ketika ribu-ribu datang ke Majelis Ulama karena Lampri Masjid Kota itu, Masjid Oman adalah Majelis Ulama Kabupaten. Saya datang ke Majelis Ulama Kabupaten. Hai Pak Ustaz, di dalamnya pina bekas murid kita yang bekas yang kerja pernah belajar tujuh waktu di Labno atau waktu di Purwan Tinggi, maka urunnya harus meluruskan lunyo kamukah urun yang hendak bermanfaat dalam bidang agama, yang merusakkan agama dan sebagainya. Sedangkan lun sudah berusaha semaksimal mungkin yang buat yang lunyo adalah cocok dengan nilai agama. Nepegah. Oh, ini banyak tak pegang buraya acara haji. Lebih ke pegang itu walaupun lul firau karena yang dituduh lul firau anak apa. Jadi yang salah lul dia, maka lul perbaiki langsung. Maknya hana salah tu aidron, dan sebagainya. Tapi nasabah penting yang dia masalah. Sayanglah kepada ulun murtad. Sayang kepada ulun yang waktu yang sesat. Apakah punya sesatnya ada tempat di dalam surga? Nyuruh yang berada tujuan ini. Maka apalagi nak urung juga, drone kurang dihargai dari ini. Apakah karena pendapat drone hanya cocok dengan pendapat urung lagi. Man waktu hanya cocok, yang ke hanya dihargai. Kan saja drone. Jadi yang lucunya, maka lun pahamilah bahwanya hanya mudah selesai, hanya tak selesaikan secara musyawarah, secara nasihat menasihati. Ketika muzakarah ulama seluruh Aceh, waktunya kumpulan pendapat lu berbeda dengan pendapat orang lain, termasuk dengan Tumi. Tumi gedukung pendapat, katanya waktu gedukung, maka kaya tuduhlah Tumi kami menyimpang. Bahkan bikin balon Biro Ulama Hanafilah disebutkan pada salat berjamaah di Majelis Ulama ditunjuk. Nyantum Tumi sendiri hanya dihargai lagi. Lun babandun menganggap akibat kurang ilmu. Mungkin lun menanci dan lun lain menanci. Jadi dengan demikian kembalilah kepada ilmu. Maka disebutlah di dalam pengarang surah ulama pengarang tafsir Ibnu Katsir namanya yang menyatakan ta'amul ilmu khamsah, 5 boh yang menyebabkan sebuah ilmu itu adalah sempurna, itu bisa diamalkan, tidak pernah terganggu lagi. Apa? Yang pertama ma'rifatullah, mengenal agama. Jadi dengan demikian urang yang hana agama, urang yang hana hukum bang agama, anak boleh ada yang pendapat. Kita yang pendapat agama atau urang agama yang hana menjalankan agama, mensemayang tak. Urangnya syarum jago, tapi hana semayang. Urang hana semayang bagi bang. Al-farqu bainal muslim wal kufri tarku salah. Orang yang meninggalkan salat itulah ciri-ciri orang kafir. Nah, ini dalam hadis. Jadi dengan demikian, karenanya ulun tuan sendiri bermaksud di pengajian supaya malah diskusi mengamalkan yang dianggap benar atau paling yang lebih benar dan sebagainya. Dan yang kedua, menghindari sesuatu yang sifatnya yang bertentangan itu saling mencaci, apalagi menunjukkan seperti itu. Maka
Maka inilah dalam kitab Fiqhul Ikhtilaf karangan Yusuf Qaradawi, di sana disebutkan apa disebutkan Yusuf Qaradawi tentang perbedaan pendapat ini. Jadi disebutkan sekalian, ketika perbedaan pendapat, maka kita harus kembalilah apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam kitabnya. Saya rasa ada beberapa hal yang nanti akan kembang. Ini sudah mulai masuk bahwa perbedaan pendapat itu ada alasan. Asbabul ikhtilaf bil fuqaha, alamat ikhtilaf bil fuqaha fi hukum syariah. Sarjana Munhalun Brojeh nyata ia terjemah kitab yang isi kitabnya tentang sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama mazhab fikih dan sebagainya. Jadi saya rasa waktu sudah habis, apalagi ini belum dimasuk, hanya sedikit sejarah, karena sejarah itu adalah dari apa yang kita rasa, kita dengar pada masa lalu dan masa sekarang. Insya Allah jamaah kita, terutama masyarakat Aceh, ada sebuah pola pikir baru, mindset, merubah mindset. Tidak perlu kita ribut-ribut lagi. Ulama sudah banyak, kita belajar pada ulama. Kalau ulama itu ada yang sudah melenceng, kita ingatkan. Jadi demikian tidak ada, maka disebutkanlah dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran law kana min ghairi indallahi lawajadu ikhtilafan katsira. Andai kata, kenapa kamu tidak memikirkan, memahami Al-Quran? Kalau kita tidak berpegang dengan Al-Quran, maka sungguh kita akan menjumpai perbedaan-perbedaan. Itulah sebabnya pada masa sahabat tidak perbedaan pendapat, ada perbedaan selesai. Maka sudah diterangkan kemarin, ada orang awam tapi mendengar pada Rasulullah, maka dengan kata-kata dia selesai perbedaan pendapat ulama, yaitu tentang penguburan jenazah, penguburan makam Rasulullah SAW antara Makkah dan Madinah. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan besok kita akan masuk dalam uraian lebih terinci, dan kami ingin menerima pendapat-pendapat kawan-kawan kami supaya penjelasannya lebih lengkap. Tidak hanya apa yang kami baca, tapi juga yang dibaca oleh orang lain, sehingga syiar Islam di Aceh ini menjadi contoh. Ini yang penting. Maka kalau ada orang yang datang ke Aceh, hebat agama ini, pakaian hebat, ide perbedaan lah, tapi hanya pakai. Jadi daerah-daerah memang ini perbedaannya untuk pakai, tujuan pakai nanti nampung. Apalagi saya ini tidak memahami faktor-faktor yang menyebabkan orang itu harus berselisih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت